Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lia Monawara, biasanya dipanggil Lia atau Mona. Aku dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2023 kelas A1 dengan nomor induk mahasiswa 231011112005. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama. Nah, dalam video kali ini tuh aku ada wawancara beberapa teman-teman mengenai apa sih itu kemerdekaan dan apa pentingnya. Nah, lalu dalam video ini kali juga aku akan membahas salah satu peristiwa menarik yang membuat aku terkesan selama mengikuti mata kuliah ini. Terus juga apa refleksinya, terus juga kesan dan pesan. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Oke, bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Arya Devila dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, nah kali ini aku bersama Aryadi. Nah, aku mau nanya nih, kamu tahu nggak kapan kita merdeka? Indonesia merdeka? Tahu, merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, betul sekali. Ahmad Rizali Aksa dari Ya. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, nah aku mau nanya nih sama Kak Jadin. Menurut Kak Jadin, oke sebelumnya nih, kapan kita merdeka dulu? Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Raida Rahmi dari administrasi Partai. Oke, nah panggilannya Kak Rara? Iya. Oke, nah aku mau nanya nih sama Rara, tahu nggak kapan Indonesia merdeka? Tahu Kapan tuh? tanggal 17 Agustus 1945. Perkenalkan, aku Akmal dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, nah kali ini aku bersama Kak Akmal dari program studi bimbingan dan konseling. Aku mau nanya nih sama Akmal. Akmal tahu nggak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Farisi dari jurusan Manajemen. Oke, nah aku mau nanya nih sama Jenny. Jenny tahu nggak kapan kita Indonesia merdeka? Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, perkenalkan nama aku Emelia dari jurusan Bimbingan dan Konseling FUPLN. Oke, nah kali ini aku bersama Kak Emel. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Emel. Menurut Kak Emel, apa sih pentingnya kemerdekaan? Dan oh ya, sebelum itu, kapan Indonesia merdeka? Oke, tentu aja Indonesia merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945 yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, kali ini aku bersama Akmal. Ini aku mau nanya nih sama Akmal. Akmal tahu nggak kapan Indonesia merdeka? Indonesia itu kalau di dalam buku sejarah dikatakan bahwa merdeka pada Jumat 17 Agustus 1945. Oke, betul sekali. Kita Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu nih, apa pentingnya kemerdekaan bagi dirimu? Merdeka untuk bangsa Indonesia sendiri itu membuat kita bisa bebas dan menentukan tujuan dari negara kita. Karena sejak dari dulu, sejak kita dijajah oleh bangsa lain, kita selalu mengikuti aturan mereka dan tidak punya tujuan yang kita inginkan. Oke, bagus sekali. Nah, itu juga benar menjadi salah satu tujuan mengapa bangsa kita merdeka. Nah, lalu apakah kamu ada nih tokoh atau pahlawan yang tokohnya ini nih membuat kamu kayak tergugah dan itu tuh jadi favorit aku tahu kemerdekaannya, tahu nggak? Ya, mungkin yang paling saya kenal dan paling berdampak bagi kemerdekaan itu ada Insinyur Soekarno, karena sebagai proklamator juga. Oke, betul sekali ya. Karena tokoh Soekarno jadi yang pembaca proklamasi ya. Ya, benar. Oke. Nah, lalu nih kalau kan kita sudah di tahun 2025. Nah,
Menurut kamu nih bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan dan relevansinya untuk saat ini? Apalagi bagi kita nih sosok anak muda. Untuk saat ini mungkin caranya kita adalah yang selalu menjaga kerukunan antar setiap suku bangsa, karena merdeka bukan hanya tentang tujuan tapi bagaimana masyarakatnya juga selalu bersatu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Kejadian apa arti penting nih kemerdekaan buat kakak? Mungkin lebih kalau satu kata mungkin lebih ke arah bebas. Mungkin kita bebas menentukan tujuan dan tujuan kita sendiri, nasib kita sendiri, dan cara mengelola baik SDM-nya. Oke, jadi menurut kejadian itu untuk arti penting kemerdekaan lebih kepada kebebasan ya. Tidak dikekang Iya. atau tidak di apa sih Tidak terjerat. ya itu. Lalu nih, kejadian tau nggak mengenai siapa tokoh kemerdekaan dan apakah yang membuat kejadian ini tertarik terhadap tokoh tersebut? Tahu berapa? Yang pasti Soekarno dulu, karena yang bacakan proklamasi, sama paling satu lagi Sultan Syahrir. Nah, dari dua tokoh yang kakak sebutkan ini, tokoh siapa nih yang paling apa ya? Menurut yang paling kakak sukai dan apa ya kayak pahlawan? Mungkin Sultan Syahrir ya, karena dia banyak bekerja di belakang di bagian diplomasinya. Oke, betul sekali ya. Sultan Syahrir menjadi salah satu tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui forum-forum internasional. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Kejadian. Menurut Kejadian, apa sih makna kemerdekaan untuk saat ini dan relevansinya masih penting nggak sih saat ini? Mereka saat ini mungkin karena kita sudah tidak dijajah lagi ya, mungkin lebih ke arah merdeka dalam arti keadilan sosial, mungkin ini kesejahteraan masyarakat, kemerataan pembangunan, sama kayak pengelolaan sumber daya alam, sumber manusia, gimana supaya setiap masyarakat itu tidak merdeka secara ekonomi, baik sosial maupun ekonominya. Oke, betul sekali. Jadi menurut Kejadian tuh untuk memaknai kemerdekaan saat ini diharapkan kayak dalam masyarakat itu merdeka secara ekonomi, secara sosial, dan yang pastinya untuk kehidupan mereka sendiri. Menurut Lara tuh apa arti penting kemerdekaan buat Lara? Menurut aku arti penting kemerdekaan itu kayak ketika kejadian nanti kita tanpa ada tekanan lagi lah dari Oh, tidak ada tekanan lagi dari para penjajah. Iya. Nah, menurut Rara siapa nih tokoh yang pahlawan yang menurut Rara terkesan sama tokoh tersebut? Ada nggak? Kalau menurut aku tenang, Bintang Malaka. Alasannya kenapa? karena itu perjuangannya luar biasa. Oke, wah berarti favoritnya ya teman. Oke. Nah, terus menurut Rara nih, bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan untuk saat ini? Nah, apalagi untuk generasi muda saat ini, menurut Rara tuh gimana sih cara kita memaknai kemerdekaan? Kalau menurut aku sebagai generasi sekarang tuh kita tuh kayak memakai produk yang punyaan Indonesia lah gitu. Menjelang produk lokal ya. Dan kerja. Oke, terima kasih. Nah, jadi menurut Rara nih untuk kita tuh memaknai kemerdekaan dan kita mencintai produk-produk lokal dan juga kita itu salah satu juga cara kita mendukung masyarakat. Menurut Akmal, apa nih arti penting kemerdekaan untuk Akmal? Menurut aku arti kemerdekaan Indonesia sendiri adalah kita berhasil lepas dari jajahan negara-negara, bukan hanya Belanda, kan ada Jepang dan segala macam negara yang telah menjajah kita bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Jadi menurut aku itu sih kayak kita sudah bisa lepas dan bebas dengan perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita. Oke, jadi arti penting kemerdekaan menurut Akmal adalah kita tuh terbebas dari penjajahan dan kita tuh bebas dan untuk merdeka dari segala aspek kita tuh merdeka. Oke nih, menurut Akmal nih siapa nih tokoh kemerdekaan yang diteladani? Jadi
tokoh yang diteladani atau menurutku yang paling kukenal adalah, bahkan dikenal seluruh Indonesia juga, bahkan ke luar negeri, yaitu Soekarno sebagai proklamator saat kemerdekaan kita. Oke, alasannya nih kenapa memilih tokoh Soekarno? Karena terlihat aja sih beliau itu kayak lebih tegas, apalagi saat beliau mengatakan teks proklamator kan lebih jiwa beliau tuh berwibawa dan sangat elegan lah. Oh, apa kata elegan? Oke. Nah, menurut Akmal nih, bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan untuk saat ini, dan apakah masih relevan kalau kita sudah merdeka? Terus gimana? Menurut aku nih, kalau aku memaknai kemerdekaan adalah kita memaknai perjuangan-perjuangan apa yang telah dijuangkan, apa yang telah dipertahankan oleh para pahlawan kita, bahwa ini adalah tanah air kita, jadi kita berhak melawan, atau bahkan ada mungkin kayak ada penjajah-penjajah asing yang sedikit demi sedikit yang bisa kita lihat di sekarang kayak bentuk baru ya? Iya. Gitu. Nah, menurut Akmal nih, cara kita untuk memaknai kemerdekaan adalah kita dengan jiwa nasionalismenya untuk mencintai. Lalu nih menurut Jaini, apa sih pentingnya kemerdekaan? Pentingnya kemerdekaan itu adalah agar kebebasan suatu rakyat itu sendiri, agar tidak terlalu terkekang oleh pemerintah. Maksudnya tidak terlalu terkekang oleh pemerintah, bagaimana ya maksudnya? Biar rakyat itu punya pendapat dan punya hak, dan tidak diatur oleh pemerintah itu sendiri. Punya kebebasan dalam berhak atau berpendapat. Oke, berarti lebih kepada kebebasan terhadap masyarakatnya untuk kayak menyuarakan pendapatnya. Oke, lalu nih Jaini punya nggak tokoh kemerdekaan yang diteladani? Untuk saya sendiri sebenarnya lebih ke Muhammad Hatta, karena saya suka cara dia berpikir itu sendiri dari cerita-ceritanya. Ya dari cara berpikir tuh apa sih yang membuat Jaini meneladani tokoh Muhammad Hatta? Dari salah satu contoh yang paling mudah yang sering kita dengar di cerita-cerita, kalau misalnya dia itu sebenarnya ingin sekali sepatu dari Swiss, hanya saja dia tidak bisa mencapainya karena lebih mengutamakan kepentingan negara, lebih loyal pada negara. Oke, berarti alasannya memilih Muhammad Hatta karena beliau tuh ada orang yang loyal terhadap negara, berdedikasi lebih tinggi ya terhadap negara. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir, menurut Jaini itu bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan untuk saat ini? Untuk saat ini, untuk memaknai kemerdekaan sendiri bisa dilakukan dengan bermacam-macam, seperti gotong royong atau mengingat sejarah itu agar tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan itu sudah termasuk. Iya, betul. Oke, nah jadi menurut Jaini itu cara kita untuk memaknai kemerdekaan dengan tidak melupakan. Oke, betul banget. Nah, lalu nih menurut Kak Emel, apa sih pentingnya kemerdekaan menurut Kak Emel? Kemerdekaan tentunya sangat penting ya, karena kalau negara suatu bangsa itu merdeka, maka itu mencerminkan bahwa bahwasanya rakyat itu terbebas dari berbagai macam diskriminasi ataupun hal-hal yang mungkin dapat merugikan kita gitu. Oleh karena itulah penting banget nih yang namanya sebuah kemerdekaan untuk suatu negara. Oke, nah bagus banget sih menurut pendapat Kak Emel. Lalu nih, Kak Emel punya nggak tokoh kemerdekaan yang Kak Emel tuh teladani? Oke, kalau aku sih sukanya atau terinspirasinya sama Dewi Sartika. Karena beliau mendirikan sekolah pertama untuk perempuan gitu, dan beliau juga yang mempunyai gagasan bahwa suatu bangsa itu adalah bisa hebat kalau perempuan-perempuannya juga hebat. Jadi beliau sangat sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita. Oke, betul sekali. Oke, betul sekali. Soalnya tokoh Dewi Sartika itu memang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjuangan perempuan pada masa kemerdekaan. Akhirnya yang terakhir nih, menurut Kak Emel gimana sih caranya untuk kita tuh memaknai kemerdekaan? Apa sih yang harus kita lakukan?
Oke, untuk naik kemerdekaan mungkin dari hal kecil banget yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat adalah pertama, kalau mungkin punya bendera merah putih nih pas udah mau 17 Agustusan, 17 Agustusan bisa dipajang tuh benderanya di depan rumah. Terus juga bisa ikut memeriahkan dengan ikut lomba 17 Agustusan. Selain mungkin kita memperingati dan memaknai 17 Agustus, itu juga bisa mempererat kita sebagai warga negara Indonesia. Menurut Akmal, apa sih pentingnya itu kemerdekaan? Jadi kemerdekaan itu penting bukan hanya buat negara tapi juga buat manusia itu sendiri. Yang dimana merdeka itu artinya bebas, yaitu kita mampu melakukan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan tanpa adanya tekanan dari pihak lain ataupun dari pihak luar. Jadi kita mampu mengelola baik itu negara kita sendiri ataupun diri kita itu sendiri. Oke, bagus banget ya jawabannya. Berarti kita tuh merdeka ya, dan tidak ada tekanan dari luar. Oke. Akmal punya nggak tokoh kemerdekaan yang diteladani? Ya mungkin ada 3 gitu. Oh, Yang banyak pertama ada Tan Malaka, yang kedua ada Sultan Syahrir, yang ketiga ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, alasannya nih kenapa ada 3 tokoh tersebut yang Akmal teladani? Karena yang pertama saya sebutkan itu tokoh tersebut mampu mengolah mengolah bagaimana caranya negara itu agar lebih maju ke depannya gitu. Jadi kalau pahlawan-pahlawan lain itu mungkin hanya sebatas perjuangan, tapi ini bukan hanya perjuangan sebagai tindakan, tapi juga pemikiran yang kuat untuk kedepannya bagaimana Indonesia itu harus berkembang dan maju gitu. Oke, berarti tokoh Tan Malaka ya? Iya. Oke, ya betul banget. Tokoh Tan Malaka tuh ada bikin buku ya, dan ada ya tuh pemikiran beliau tuh kayak dibuat buku, dan memang dalam tulisan beliau tuh menyatakan kalau Indonesia itu masih terbelakangan karena masih percaya terhadap tahayul dan bukunya itu namanya Madito. betul sekali. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, menurut Akmal gimana cara kita tuh memaknai kemerdekaan? Sebetulnya simpel saja, kita dalam kehidupan keberagaman tentunya ya, artinya kita sama masyarakat itu saling berbeda dan saling menghormati. Jadi dengan memperkuat itu kita mampu bersatu dan membangun negara Indonesia ini. Di sini aku mau merangkum kesimpulan dari wawancara teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa apa sih pentingnya kemerdekaan itu? Nah, pentingnya kemerdekaan itu artinya kita terbebas dari penjajahan dan kita bebas untuk menentukan nasib kita sendiri, dan juga kita bisa menjalankan hak-hak kita dan juga menjalankan kewajiban kita, dan juga kita bisa sejahtera secara ekonomis, sosial, dan juga sejahtera atas diri kita sendiri. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita maknai untuk kemerdekaan, implementasinya di kehidupan saat ini? Nah, dengan cara kita menggunakan produk-produk lokal, selalu kita mencintai produk lokal, dan juga menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang tinggi, nasionalisme, dan juga saling menghormati dan menghargai, tidak diskriminasi, dan tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak melakukan penindasan, dan juga tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Artinya tidak melanggar hak-hak dan juga mau menceritakan selama 1 semester perkuliahan materi apa yang paling menarik dan terkesan buat aku. Nah, jadi salah satu materi yang terkesan buat aku tuh pas bahas mengenai proklamasi 17 Agustus 1945 dengan proklamasi 17 Mei 1949. Nah, aku tuh bakal lebih membahas mengenai proklamasi 17 Mei 1949. Kenapa sih ini lebih menarik dan terkesan buat aku?
aku karena ya proklamasi 17 Mei 1949, proklamasi itu tuh menyatakan kalau Kalimantan itu adalah bagian dari negara Indonesia dan tidak mau menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda dan tidak mau menjadi salah satu negara boneka buatan Belanda. Dan tapi maksud dari proklamasi 17 Mei 1949 ini tuh menunjukkan bahwa perjuangan Kalimantan bukanlah sebuah gerakan separatis untuk membentuk sebuah negara baru seperti contohnya gerakan RMC atau juga gerakan PRRI, melainkan sebuah gerakan mempertahankan kesatuan. Nah, jadi proklamasi 17 Mei itu untuk menggagalkan skenario Belanda kalau Kalimantan itu menjadi negara terpisah dan akan menjadi dalam bagian Uni Indonesia Belanda. Nah, seperti itu. Nah, aku tuh terkesan banget sama peristiwa ini. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang tidak tahu mengenai proklamasi 17 Mei 1949 ini, dan tentunya buat kalian orang-orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, kalian tuh harus mengenal ini. Nah, seperti itu. Dan tokoh yang paling berjuang dan berjasa adalah tokoh Brigjen Hasan Basri. Nah, dan juga perjuangan yang dilakukan mereka tuh secara gerilya di pedalaman hutan Kalimantan. Terus juga dengan adanya proklamasi 17 Mei 1949 ini juga membangkitkan kok rasa nasionalisme di diri kita dan juga mematahkan klaim Belanda. Lalu apa yang bisa kita maknai dari peristiwa proklamasi 17 Mei 1949 ini? Yang pertama itu adanya kesadaran kebangsaan. Kenapa? Karena Belanda melalui nikah tuh berusaha kuat membentuk negara-negara federal terpisah dari Republik Indonesia. Ia ingin membentuk adanya Dewan Banjar. Nah, dengan kesadaran kebangsaan muncul ketika para pejuang menolak identitas kedaerahan sempit demi identitas nasional yang lebih besar. Jadi perjuangan Alipisi 4 tuh sadar kalau harus adanya tumbuh rasa kesadaran kebangsaan dan rasa cinta nasionalisme yang tinggi, dan juga kesadaran kebangsaan dan juga sikap nasionalisme itu juga harus tumbuh di diri kita sendiri, apalagi sebagai kita warga negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu rela berkorban. Nah, artinya nilai ini tuh terlihat paling nyata dalam perjuangan fisik dan juga gerilya yang mendahului dan juga menyertai dalam proklamasi 17 Mei 1949 tersebut, di mana pasukan Hasan Basri kan bergerilya harus keluar masuk hutan, dan juga yang pastinya kemungkinan besar ada perbekalan yang sangat minim dan juga senjata seadanya untuk menghindari sergapan patroli Belanda yang bersenjata lengkap. Yang pasukan Belanda yang pasti bersenjata lengkap, dan juga dengan adanya proklamasi ini yang menyatakan kalau Kalimantan bagian dari RI, yang pastinya wilayah Kalimantan itu kan wilayah milik musuh ya, artinya milik Belanda seharusnya. Dan juga tindakan yang dilakukan oleh para pasukan ini di mata para kolonial itu dianggap makar karena tindakan yang mereka lakukan itu sangat beresiko dan kemungkinan besar yang bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, lalu seperti itu. Yang pasti para pasukan Hasan Basri ini tidak kenal takut, mereka sangat pemberani ya, dan itu bukti mereka rela berkorban agar Kalimantan itu menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tidak terima di bawah naungan Belanda. Dan selanjutnya yang bisa kita refleksikan yaitu cinta tanah air, di mana peristiwa 17 Mei 1949 ini bukan hanya cinta tanah air kelahiran, artinya tidak hanya cinta Kalimantan, melainkan juga cinta pada
Indonesia. Nah, jadi adanya kecintaan yang mendalam, mereka tuh tidak rela Kalimantan dijadikan negara boneka di bawah ketiak penjajah. Jadi meskipun pusat pemerintahan PDRI di Sumatera dan juga saat itu pusat pemerintahan Republik Indonesia sebelum pindah ke PDRI itu ada di Jogja, dan juga karena ada peristiwa agresi militer 2, rasa cinta air itu membuat tetap setia dan juga mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintahan militer demi menjaga eksistensi RI di Kalimantan, dan juga mereka tuh punya rasa loyalitas dan integritas yang sangat tinggi terhadap Kalimantan. Yang pasti loyal ya, mereka tetap setia, tetap menjaga, dan integritas yang tinggi, dan sikap-sikap seperti rela berkorban, cinta tanah air, kesadaran kebangsaan, loyalitas, integritas itu juga harus kita miliki. Harus kita miliki ya, dan itu memang salah satu sifat yang harus tumbuh di dalam diri kita. Selanjutnya itu kesan aku selama perkuliahan di mata kuliah kemerdekaan sampai era Orde Lama. Nah, jadi kesan aku selama perkuliahan, aku merasa menyenangkan dan juga melelahkan, karena ya pasti ya banyak tugas juga, dan hampir setiap pertemuan ada tugas, dan juga tapi tugasnya tuh macam-macam. Ada tugas poster, mid mapping, kita ada juga review buku, terus ada juga review film yang Cokroaminoto Guru Bangsa, terus juga kita ada diskusi debat. Terus biasanya juga kalau mau pertemuan selanjutnya itu kita diminta buat membaca biar ada bahan bisa diskusi di kelas. Dan juga yang terakhir itu kita ada jalan-jalan ke Monumen ARI Divisi 4 di Alamro, wilayah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Itu sangat menyenangkan sekali, dan kesan aku juga selama perkuliahan tuh apa yang bisa aku dapatkan, yang aku dapat pelajari kalau Indonesia itu sudah sekuat ini ya, sekuat ini karena Indonesia sudah melalui banyak cobaan, dimulai ada penjajahan sampai proklamasi, dan juga bagaimana bukan serta-merta setelah proklamasi itu terbebas, tapi adanya upaya untuk mempertahankan Indonesia. Terus juga adanya terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia, terus sampai ada banyak upaya diplomasi, banyak upaya perjanjian seperti itu, sampai Indonesia juga berganti berbagai macam pemerintahan, mulai dari sistem parlementer dan juga sampai sistem demokrasi terpimpin, dan sampai di era saat ini, di era reformasi. Dan Indonesia sudah sangat kuat berjuang sejauh ini, yang saat itu masih tumbuh, dan Indonesia sudah mulai bisa tegak berdiri, walaupun juga Indonesia masih memiliki berbagai macam tantangan secara sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang pasti juga kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus turut membantu menjaga Indonesia, menjaga kedaulatan Indonesia, dan juga kita bisa mencintai negara kita. Dan juga di perkuliahan ini aku juga belajar kalau para tokoh-tokoh pendiri bangsa itu memiliki berbagai macam ideologi yang mereka bawa. Yang pasti ideologi yang mereka bawa itu mereka anggap terbaik dan bisa untuk bangsa Indonesia. Dan dari situ juga belajar kalau mereka itu
hebat lah, karena punya berbagai macam ideologi, dan ideologi mereka bawa juga dari pengaruh belajar di luar negeri, interaksi mereka dengan orang lain, dan juga karena perkumpulan organisasi-organisasi yang mereka ikuti. Di situ juga adanya kawan lawan, dan ya seperti sekarang saat ini juga kita melihat berbagai macam aliansi, berbagai macam ya kawan lawan dalam politik pemerintahan. Dan selanjutnya kesan aku juga kita belajar banyak hal di sini, dan sampai dan selanjutnya pesan aku adalah untuk kita semua, kita lebih meningkatkan literasi sejarah. Artinya kita mengetahui bagaimana sejarah kondisi bangsa Indonesia dari yang telah lalu sampai sekarang. Kenapa apa yang terjadi sekarang saat ini tuh adalah bentuk dari tindakan para tokoh sebelumnya di masa lalu. Dan juga pesan aku semoga aku mendapatkan nilai A di mata kuliah ini. Mohon maaf mengatakan secara terang-terangan, dan juga semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan juga aku mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah ini, kepada Bapak Sahar, kepada Ibu Fitri Mardiani. Terima kasih telah mengajari kami, terima kasih telah memberikan ilmunya kepada kami, dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang terus serta membantu aku, yang telah bersedia menjadi narasumber, dan orang yang aku wawancarai. Terima kasih banyak telah membantu aku untuk tugas ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan juga menyimak video kali ini. Terima kasih banyak, dan semoga kita bisa bertemu di pembahasan selanjutnya yang lainnya nanti. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.